Sebelum kita masuk ke videonya, ayo subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Recording in progress. Udah mulai nih. Ternyata live-nya kita sudah mulai nih. Baiklah, kita buka ya. Dari Peru dan Mbak Iha dan Mas Rahman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana nih kabarnya Sobat BKN semua? Kembali lagi bersama saya, Aulia Pradipta, yang akan menjadi host pada Q&A, pertanyaan seleksi CSN 2023. Kali ini kita akan membahas terkait kendala-kendala teknis apa aja nih yang dihadapi oleh para peserta. Bersama saya saat ini ada narasumber yang kompeten, yang berasal dari BKN dan Peruri. Alhamdulillah, yang pertama ada Mas Rahman. Halo Mas Rahman, gimana kabarnya nih? Halo Mas, Aul, Alhamdulillah baik. Terus ada Mbak Iha. Halo Mbak Iha. Mas Rahman dan Mbak Iha ini pegawai Halo. BPJS ASN dari Pusat Pengembangan Sistem Informasi ASN di BKN. Lalu ada yang terakhir itu ada Ibu Sita Marcella. Halo Bu Sita. Halo Mas Aulia, apa kabar? Alhamdulillah baik. Bu Sita gimana kabarnya nih? Baik, Mana alhamdulillah. Peruri? Mungkin ada yang perlu disampaikan juga ya Bu ya terkait Peruri ini. Beliau adalah Head of Channel Management Departemen dari Peruri ini. Nah, mungkin bisa kita mulai langsung aja ya. Ada beberapa pertanyaan yang jadi ini nih, pertanyaan terus-menerus ke BKN. Kayak mungkin pertama nih untuk PPSI ini ya, PPSI ASN. Ini ada yang format tanggal lahirnya saat input tuh Mas Rahman, Mbak Iva, dia salah terus. Padahal udah dimasukin secara benar, terus datanya udah ditemukan, tapi gagal terus di sana. Itu kenapa ya? Kenapa nggak bisa ngisi format tanggal lahir? Mungkin Mbak Sita, Mbak Iha atau Mas Rahman bisa menjawab. Ya, kalau untuk tanggal lahir, teman-teman harus cukup berhati-hati ya. Jadi pastikan, jadi pastikan teman-teman itu sudah ngekliknya atau milih tanggal lahirnya itu benar-benar ketika sudah keluar eh, date format date-nya. Jadi bukan teman-teman ngetik sendiri. Itu yang biasanya mengakibatkan inputannya itu tidak terdeteksi oleh sistem. Jadi teman-teman harus berhati-hati dan mungkin lebih sabar ya, karena kan biasanya memang pas diklik itu ada beberapa kalau mungkin jaringannya tidak terlalu lancar itu ada beberapa saat untuk delay, kemudian nanti baru akan muncul eh, kalender yang bisa dipilih itu. Oke, berarti
itu tidak bisa mengetik sendiri ya Mbak Iha ya, tapi milih dari sistemnya itu ya di tanggalannya itu. Iya, Nah, teman-teman nih, rekan-rekan semua pelamar, diingat ya bahwa saat memilih tanggal lahir bukan mengetik sendiri, tapi memilih dari sistem. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan lagi masuk ke kita melalui medsos, melalui banyak nih dari email. Ini ada pada bagian riwayat. Itu boleh nggak sih kita memasukkan surat pengalaman kerja aja, nggak perlu SK? Nah, mungkin Mbak Iha atau Mas Rahman bisa menjawab hal tersebut. Izin, Mas Aul, izin Mbak Sita dan Mbak Iha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkait boleh atau tidaknya, sebenarnya itu kita kembalikan lagi ke instansi ya Mas Aul. Karena memang yang diperlukan instansi adalah sebagai bukti bahwa yang bersangkutan memang memiliki pengalaman kerja. Misalkan adalah Mas Aul bekerja di salah satu instansi swasta untuk pelamar P3K umum selama 5 tahun bekerja. Otomatis kan bisa jadi yang bersangkutan masih bekerja dan enggak semua perusahaan itu mengeluarkan surat keputusan atau SK. Bisa jadi hanya sekedar surat kontrak ataupun mungkin surat pernyataan masih bekerja dan lain-lain gitu. Intinya adalah memang kalau ditanya mau SK ataupun mau surat keterangan bekerja dan lain-lain itu kita kita serahkan masing-masing ke instansi. Apakah memang instansi memerlukan seperti apa gitu. Dan biasanya memang harusnya instansi mengumumkan sih di pada saat nanti perekrutan ataupun pengumuman jika memang instansi mau meminta bukti SK-nya sih. Tapi kalau dari kita tidak mewajibkan SK atau yang lainnya, yang penting adalah teman-teman ketika teman-teman melamar dan mencantumkan riwayat pekerjaan itu, teman-teman melampirkan bukti entah itu SK ataupun surat lamaran, sorry, surat pernyataan sudah bekerja ataupun masih bekerja. Seperti itu masalah. Oke, berarti bisa dicatat ya kawan-kawan bahwa itu semua adalah ranah di verifikator instansi masing-masing. Bagaimana itu tergantung dari verifikator dan sebenarnya hanya perlu bukti, sebenarnya bukti bahwa kalian telah bekerja, bisa surat pengalaman kerja, bisa SK. Sebenarnya seharusnya tadi instansi ya yang menyatakan apa itu harusnya yang ditampilkan di situ. Tapi kalau memang kalian punyanya surat pengalaman kerja atau SK, silahkan diupload. Seperti itu ya, rekan-rekan semua, pelamar. Lalu sekarang ada pertanyaan juga nih, Mas Rahman, Mbak Iha. Ini ada terkait melamar formasi khusus di P3K. Nah, ini masih ambigu nih Mas Rahman nih, Mbak Iha. Apakah bisa kita melamar formasi khusus jika bekerja di instansi X dan melamar di instansi Y? Apakah harus mendaftar lewat formasi umum juga? Nah, bisa nggak kita menjelaskan nih Mas Rahman dan Mbak Iha terkait formasi khusus dan umum? Siapa yang bisa mendaftar di situ, siapa yang bisa mendaftar di umum? Silakan. ya. Untuk pelamar khusus itu eh, bisa dilamar oleh teman-teman yang sudah bekerja sebelumnya di instansi yang sama dengan saat ini masih aktif di instansi tersebut. Jadi, misal teman-teman sudah bekerja dan saat ini sedang aktif bekerja di instansi X, maka teman-teman bisa melamar di formasi P3K khusus di instansi tersebut. Tapi jika teman-teman saat ini bekerja di instansi X tapi melamar di instansi Y, maka teman-teman harus memilih P3K umum. Seperti itu. Jadi jelas ya teman-teman ya, kalau kalian ini saat ini bekerja di instansi X, maka kalian bisa memilih formasi khusus di instansi X tersebut. Kalian tidak bisa memilih formasi khusus di instansi Y. Kalau kalian mau mendaftar di instansi Y, maka kalian harus mendaftar di formasi yang umum. Seperti itu ya rekan-rekan semua ya, bisa dimengerti ya. Lalu ini ada pertanyaan yang masuk terkait Peruri nih, Mbak Sita. Ya, boleh kita bertanya terkait Peruri. Nah, Siap. ini ada pelamar yang mengalami gagal pembubuhan nih, Bu Sita. Ini apakah mereka harus membeli materai lagi dan diunggah atau ditunggu saja karena mereka nih ternyata sudah 2 hari menunggu tapi tetap gagal statusnya. Bisa dijawab Oke. ya Mbak Sita?
Baik, terima kasih Mas Aulia. Jadi mungkin pertama-tama saya ingin sampaikan dulu rekan-rekan pelamar CSN, kami rekomendasikan untuk melakukan pembubuhan di portal materai-elektronik.com ataupun materai-online.id karena dua portal tersebut memang kami langsung menangani keluhan-keluhan yang terjadi. Nah, untuk rekan-rekan yang mengalami gagal pembubuhan di portal materai-elektronik.com, itu sebetulnya jika gagal pembubuhan nanti bisa pilih riwayat pembubuhan dan ada pilihan klik untuk bubuhkan ulang. Jadi kalau 12 jam dari sejak upload itu bisa langsung klik bubuhkan ulang saja dan dokumennya akan otomatis terbubuhkan ulang. Namun jika sudah lewat 12 jam karena dokumennya sudah tidak ada di kami, maka teman-teman bisa melakukan klik bubuhkan ulang, nanti akan diminta mengupload dokumen baru. Jadi nanti bisa diminta untuk upload lagi dan nanti bisa diproses untuk pembubuhan. Jadi memang tidak perlu membeli materai lagi seperti itu. Seperti itu Mas Aulia. Siap-siap. Berarti kalau yang membeli lewat materai desk elektronik itu bisa ya, Mbak Iya, Sita. Tapi betul. kalau untuk yang lain-lainnya itu karena di luar Peruri ya, berarti ya. Betul. Jadi memang teman-teman perlu pahami bahwa memang portal yang langsung dihandle oleh Peruri itu adalah materai-elektronik.com dan materai-online.id. Di luar itu memang sama-sama materainya valid. Namun memang yang melakukan menangani keluhan itu adalah eh, resellernya Peruri. Jadi memang rekan-rekan harus pastikan nih kalau misalnya beli di reseller mana itu helpdesk-nya tuh nomornya yang mana. Jadi menghubunginya kemana gitu supaya nanti keluhan rekan-rekan semua bisa ditangani dengan cepat. Baik. Berarti gitu ya kawan-kawan semua bahwa kalau kalian belinya di tempatnya Peruri ya kayak deselektronik.com, kalian memiliki kendala, kalian bisa bertanya ke helpdesk-nya Peruri. Tapi jika kalian membelinya di luar yang di apa namanya menjadi miliknya Peruri, maka kalian bisa bertanya kepada helpdesk masing-masing dari para reseller Imatera ini ya. Dan itu tadi udah Betul. dijawab ya bahwa kalian bisa melihat di riwayat pembubuhan, kalian bisa membubuhkan ulang. Kalau sudah lewat 12 jam tadi bisa upload ulang ya, berarti ya Bu Sita Betul. nih. dua Iya, belas betul. jam kalian bisa upload ulang dan kalian bisa bubuhkan lagi, tidak perlu membeli lagi. Seperti Betul. itu. Iya. Ada lagi pertanyaan nih terkait ini ada pertanyaan lagi ke Peruri ini, pelamar sudah membeli e-materai. Sama sekali tidak bisa digunakan karena terjadi gangguan selama beberapa hari. Nah, ini terkait dana pengembaliannya, apakah itu bisa dikembalikan atau bagaimana nih Mbak Sita? Iya, Silakan. jadi memang untuk materai yang sudah dibeli itu memang tidak bisa kami kembalikan dalam bentuk uang karena memang selayaknya kita kalau beli materai gitu ya, itu kan berarti udah proses proses jual belinya sudah selesai nih, Mas Aulia dan rekan-rekan semua. Jadi memang kita tidak bisa mengembalikan dana. Namun Peruri akan pastikan dan jamin bahwa kuota materainya itu tidak akan hilang. Jadi memang rekan-rekan jika memang sudah ada sukses pembeliannya itu sebenarnya ditunggu saja. Memang di materai elektronik ini ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Misalnya kalau memang sudah beli nih udah sukses di situ ada riwayat pembelian. Nah, di riwayat pembelian itu ada nanti misalnya ada notif misalnya apa namanya gagal pembelian gitu ya. Nah, itu bisa diklik terus sebenarnya Mas Aulia. Sebenarnya itu lebih di namanya sistem ya, itu sebenarnya lebih di antriannya aja untuk mengupdate kuotanya. Jadi sebenarnya kuotanya pasti masuk rekan-rekan. Nah, teman-teman bisa terus mencoba mengklik di riwayat pembubuhan itu untuk mengubah statusnya si pembelian itu menjadi lihat struk. Nah, jadi kalau statusnya sudah berubah menjadi lihat struk, itu nanti pasti kuotanya sudah masuk ke akun teman-teman semua. Jadi memang perlu dipahami juga, karena kan memang sistem ini kita persiapkan untuk normal case gitu ya. Cuma kan CASN ini merupakan event khusus gitu ya, di mana saya menyadari bahwa banyak sekali nih rekan-rekan yang mengklik atau mengakses secara bersamaan. Jadi tidak perlu khawatir, sebetulnya rekan-rekan sudah ada di dalam antrian. Jadi teman-teman tinggal bisa langsung terus mencoba mengklik si proses pembubuhannya itu sampai dia update kuotanya. Jadi nanti kuotanya itu pasti akan masuk, kami akan jamin seluruh pembelian yang sukses disertai dengan bukti transaksi yang valid, itu kuota pasti akan masuk ke akun teman-teman sekalian dan kuota itu bisa digunakan sampai kapanpun. Jadi tidak ada masa kadaluarsa. Jadi mau dipakai apa namanya di masa CSN ini ataupun di
Di luar CSN itu semua materainya nanti pasti akan bisa digunakan sampai kapanpun. Seperti itu Mas Aulia. Jadi nggak perlu ada kekhawatiran dari para peserta ya bahwa kalaupun sudah beli pun jika pembeliannya sukses itu maka tidak akan ada kadaluarsa. Jika kalian tidak bisa memakainya pada seleksi CSN tahun ini, kalian bisa memakainya di seleksi mungkin yang tahun depan atau tahun-tahun berikutnya. Begitu ya Mbak Sita ya. Ya, atau untuk dokumen lain, misalnya nanti Nah, ngelamar ke tempat mana lagi, misalnya gitu, itu juga bisa tetap dipakai. oke. Untuk pembubuhannya sendiri itu sebenarnya Mbak Sita, eh, saat kita sudah bubuhkan, apakah kalau sudah dibubuhkan itu tidak bisa dipakai lagi di dokumen lain, atau jika memang itu kuota itu masih ada, masih bisa kita bubuhkan ke dokumen lain? Jadi kalau masalah pembubuhan, selama pembubuhannya langsung berhasil, itu memang tidak bisa digunakan di dokumen lain, Mas Aulia. Jadi kalau misalnya kita bubuhkan tuh sukses, kita download dokumennya, itu memang nggak bisa lagi dipakai. Jadi kuotanya akan berkurang karena materainya sudah terikat di dokumen yang berhasil dibubuhkan. Tapi kalau misalnya gagal, seperti yang tadi saya bilang, bisa tunggu sampai 12 jam, dicoba-coba. Kalau masih gagal juga, nanti baru bisa mengupload dengan dokumen lain, gitu. Berarti jika sudah dibubuhkan, maka itu sudah terbubuhkan dan tidak bisa dipakai di dokumen lain karena kuotanya sudah berkurang. Tapi selama kuota masih ada, rekan-rekan masih punya kuota, maka kuota itu bisa digunakan di dokumen-dokumen lain. Dan jika ternyata memang saat upload dokumen dan tidak bisa dibubuhkan, maka disarankan agar dokumennya diubah gitu ya, Bu ya. Ya, betul. Jangan dokumen yang sama di-upload lagi Di-upload, dan tidak benar-benar. bisa Ya, dibubuhkan. sama ini Gitu Mas ya. Aulia aku boleh titip pesan nggak ya? Ya boleh Jadi silahkan. kita tuh banyak menemukan, memang mungkin rekan-rekan itu mengupload dokumennya itu dengan resolusi yang sangat rendah. Jadi memang apa namanya? Memang kan di kami sendiri ada pembatasan size dokumen ya, yaitu 900 kilobyte. Nah, tapi memang kepada kenyataannya ini banyak rekan-rekan yang tidak melihat juga resolusinya, Mas. Jadi saat diupload itu filenya tuh ada yang korup, mungkin ada yang pakai cam scanner gitu ya. Nah, kami sebenarnya sangat tidak menyarankan untuk rekan-rekan pakai aplikasi cam scanner seperti itu. Jadi sebaiknya kalau memang rekan-rekan membuat dokumennya itu bisa misalnya kalau surat lamaran itu bisa surat pernyataan itu dari Word-nya langsung ekspor tuh PDF aja gitu seperti itu. Jadi apa namanya karena resolusi ini sangat berpengaruh sehingga kurang memperlancar proses pembubuhan materainya gitu. Jadi kami sarankan supaya lebih lancar, lebih aman, bisa menggunakan dari Word-nya ekspor to PDF seperti itu, Mas. Baik, itu bisa didengar ya rekan-rekan semua ya bahwa kalau mengupload dokumen resolusinya jangan terlalu rendah walaupun memang ada batasan size kayak kilobytes-nya, jangan sampai korup apa yang diupload dan dari Peruri pun tidak menyarankan menggunakan cam scanner. Kalaupun kalian membuat di Word, kalian bisa save as sebagai PDF, lalu kalian upload di materai tes elektronik itu ya untuk dibubuhkan seperti itu. Nah, kita lanjut ke pertanyaan ke PPSI nih. Nah, ini ada lucu juga nih Mas Rahman, Mbak Iha. Ini ada foto akun pelamar menjadi horizontal. Saat dicek di resume, posisi foto lurus vertikal. Apakah itu nanti ada pengaruh saat mereka seleksi administrasi? Silakan. Ya, izin menjawab Mas Aul. Yang pertama adalah ketika teman-teman mengupload, sebenarnya pastikan bahwa ketika teman-teman mengupload posisinya memang horizontal ya. Gitu. Jadi makanya jangan vertikal. Jadi teman-teman pastikan bahwa jika memang yang diupload tidak sesuai dengan kriteria ataupun ukuran, bisa jadi dia akan langsung merotate gitu. Tetapi jika ditanya apakah itu menggugurkan atau tidak, sebenarnya itu ada di ranah instansi. Jadi instansi yang memastikan bahwa yang bersangkutan bisa gugur atau tidak. Tetapi di sisi verifikator itu tidak terbaca Mas gitu. Jadi nanti untuk posisi foto background merah ya kalau nggak salah yang kebalik itu hanya untuk pada saat pencetakan kartu saja, kartu ujian gitu. Jadi untuk yang di sisi verifikator nanti yang kebaca adalah foto yang diupload pada saat tahap terakhir penguploadan ataupun pengsubmitan foto berbackground merah ataupun berbackground yang disesuaikan oleh instansi masing-masing gitu. Jadi kalau dari sisi verifikator sih harusnya tidak menggugurkan ya untuk foto terbalik atau yang lain. Asalkan fotonya masih
muka orang yang sama gitu. Jangan sampai nanti yang diupload adalah foto selain foto orang tersebut, entah itu nanti foto selfie ataupun mungkin foto yang lainnya gitu. Itu mungkin bisa menjadi menggugurkan gitu. Mungkin itu sih masalah. Seperti itu ya berarti ya. Untuk yang background merah itu nanti pada saat pencetakan kartu ujian ya berarti ya Mas Rahman ya tadi ya. Sama akun, kalau akun Ya, kalau foto yang saat tahap verifikasi itu tidak akan muncul fotonya. tidak akan Jadi muncul memang ya. background merah itu hanya muncul pada saat pencetakan kartu. Oke sih, ya. Berarti saat pencetakan kartu aja itu baru terlihat ya foto Betul. yang merah itu ya background merah ya. Nanti bisa diverifikasi lagi pada saat Ya, ujian ya, berarti ya itu dari betul. verifikasi. Yang justru yang jadi perhatian adalah ketika nanti teman-teman pastikan bahwa pada saat swafoto itu yang akan dilihat. Apakah benar orang yang ada di KTP fotonya dengan orang yang swafoto itu sama mukanya gitu. Baik, berarti Ini. pada saat bikin akun swafoto, pastikan bahwa kalian membuat akun. Jangan sampai kalian mungkin minta pertolongan orang, minta pertolongan orang, orangnya selfie-nya atas nama orang tersebut, apa foto orang tersebut, bukan kalian yang selfie di situ. Itu ya Mas Rahman ya. Iya, betul. Nah, Mas Rahman, ini Mbak Iha juga ini ada yang terkait tempat lahir. Nah, di ijazah mereka itu namanya nama desa. Nah, saat pengisian itu seharusnya apa sih? Yang mana provinsi atau kabupaten atau negara aja? Kabupaten kota ya, teman-teman. Jadi kalau untuk mengisi tempat lahir, pastikan teman-teman mengisinya dengan kabupaten kota sesuai dengan daerah kelahiran teman-teman pelamar. Baik. Nah, itu kan untuk yang tinggal di Indonesia ya, Mbak Iha. Nah, kalau mereka ternyata lahirnya di luar negeri, nah itu bagaimana sih sistematikanya untuk di PPSI sendiri, SCSN silahkan. Ya, izin Mas Aul. Untuk yang luar negeri sebenarnya kita sudah punya referensi Mas gitu. Sebagai contoh waktu itu pernah ada aduan masuk. Dia lahir di East Fremantle di daerah Australia ya. Itu yang harusnya diambil adalah bagian Sydney-nya gitu. Jadi pastikan bahwa ketika teman-teman mungkin lahir di salah satu tempat di luar negeri, kemudian referensinya tidak ada, tolong dinaikkan satu tingkat gitu. Entah itu nanti kabupaten kotanya ataupun mungkin setingkat prefektur ataupun provinsinya gitu. Pastikan bahwa referensinya itu ada gitu. Karena memang bisa jadi pembagian wilayah di antara suatu negara itu berbeda. Misalkan teman-teman lahir di Kuala Lumpur ya, mungkin bisa jadi di dalam daerah Kuala Lumpur di dalamnya gitu. Itu bisa ditarik ke atas yaitu lahirnya di Kuala Lumpur gitu. Mungkin seperti itu Mas Alwan. Berarti pastikan juga saat kalian lahir di luar negeri, kalian tahu tuh kabupaten kotanya, mungkin provinsinya juga Atau gitu ya. negara bagiannya gitu. Prefecture-nya Mm-mm. seperti apa gitu ya. Jadi mungkin kalian bisa mencari dulu nih kalau kalian lahir di tadi Kuala Lumpur, mungkin kalian tahu nama desanya, tapi kalian tidak tahu ternyata itu masuk dalam wilayah Kuala Lumpur, maka isi saja Kuala Lumpur maksudnya gitu ya. Oke, lalu ada pertanyaan lagi nih. Dia ketika klik pilihan lokasi penempatan lokasi tes, nah pilihannya itu nggak muncul-muncul. Apakah itu ada bug atau gimana nih Mas Rahman atau Mbak Iha bisa dijawab? Ya, maaf tadi ada bug di mana Mas? Mohon maaf tadi. Kita bisa diulang lagi pertanyaannya. Jadi saat mereka memilih lokasi tes, nah itu Hmm, pilihannya nggak muncul-muncul, nggak turun tuh buttonnya kan biasanya langsung diklik ada butnya. referensinya di bawah ya. Nah itu nggak muncul-muncul Ya, kenapa tuh ya? pastikan jaringan teman-teman eh, apa? Pastikan jaringan teman-teman baik ya. Jadi ketika mengambil data dari sistem itu sebenarnya di situ kan butuh ini ya, butuh jaringan yang kuat karena akan mengelot atau mengeluarkan data-data yang cukup banyak dari referensi kami. Jadi teman-teman mohon menunggu sebentar atau beberapa saat untuk sampai list datanya itu muncul. Jangan pernah diketikkan manual. Jadi tunggu saja sampai dengan datanya itu atau listnya itu muncul. Jika sudah ditunggu tetapi masih tidak keluar, teman-teman bisa refresh page-nya ataupun berpindah ke jaringan yang lain. Seperti itu. Berarti itu ya teman-teman semua ya, jangan diisi manual. Kalian harus menunggu sampai keluar referensi yang di bawahnya itu. Tapi jika memang tidak keluar juga setelah kalian menunggu, maka bisa refresh page, lalu kalian bisa mengisi jika memang masih
belum ada juga, mungkin kalian bisa menghubungi helpdesk kita ya. Itu sih seperti itu. Lalu ada lagi pertanyaan ini terkait PPSI juga masih sebentar. Nah, ini kalau mau menghapus akun, nah ini Mas Rahman, Mbak Iha, ini sering banget ditanyakan nih ke kami juga di Humas. Itu bisa nggak sih melakukan penghapusan jika memang tidak bisa hapus akun dan terpaksa melanjutkan ke tahap berikutnya? Apakah ada kemungkinan pelamar itu tidak memenuhi syarat dan akan TMS pada saat seleksi administrasi? Silakan jawab. Pertama adalah pertanyaan adalah kenapa harus dihapus akun gitu, karena memang ketika teman-teman mendaftar ataupun membuat akun, kita akan memverifikasi data di Dukcapil. Misalkan Mas Aulia Pradipta gitu, otomatis ketika teman-teman memasukkan NIK, maka otomatis yang membaca sistem akan membaca bahwa NIK yang bersangkutan namanya adalah Aulia Pradipta gitu. Jadi tidak mungkin namanya tertukar ataupun tidak bisa dimasukkan dengan nama orang lain pun ketika teman-teman memasukkan nomor KK, maka otomatis dia akan langsung validasi nama yang bersangkutan. Selanjutnya untuk tempat lahir pun kita mereferensi ataupun mengambil data. Selanjutnya juga tanggal lahir, tanggal lahir yang mereferensi. Lalu teman-teman akan mengisikan data untuk membuat akun. Jadi ketika teman-teman berkata bahwa Mas, saya mau menghapus akun seperti apa? Karena memang ketika teman-teman mendaftar seharusnya tidak akan bisa menghapus akun gitu. Jadi ketika teman-teman mendaftar, teman-teman hanya bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya. Selanjutnya adalah ketika teman-teman ada kesalahan pengisian, selama belum mengklik final submit, teman-teman masih bisa mengeditnya gitu. Jadi misalkan ketika teman-teman nanti di tahap terakhir kan harus menceklis tuh semua usulan-usulan mulai dari nama, tanggal lahir, tempat lahir, jurusan dan formasi yang dipilih, lokasi penempatan dan lain-lain. Nanti teman-teman akan diminta untuk memvalidasi lagi apakah data yang teman-teman isikan sudah benar. Jika memang sudah mengklik final, itu tidak bisa dihapus ataupun tidak bisa dikembalikan ataupun di reset ulang. Seperti itu Mas Awal. Ya, Mas Rahman. Jadi, kembali lagi kami ingatkan pada seluruh pelamar, seluruh rekan-rekan yang akan melamar di P3K khusus, umum, CPNS, semuanya, bahwa saat kalian akan meresume, kalian itu sudah diberikan centangnya, Mas Rahman ya, bahwa kalian sudah melakukan hal ini, hal ini, hal ini, hal ini. Maka ada baiknya saat akan meresume, diperhatikan kembali. Jangan sampai terjadi kalian sudah submit, ternyata ada kesalahan data. Sehingga kalian meminta untuk di reset akunnya. Nah, hal tersebut tidak bisa kami lakukan dan ya seperti itu. Jadi kami ingatkan kembali untuk meresume, maka pastikan kalian sudah mengupload dokumen yang benar. Seperti itu ya rekan-rekan semua ya, jadi tidak bisa di reset. Oke, ini ada lagi pertanyaan nih untuk Peruri. Ini boleh nggak sih kita beli e-materai di kantor pos aja gitu? Mbak Sita mungkin bisa dijawab. Iya. Jadi memang untuk reseller Pro itu boleh ya untuk membeli materai, yang penting materai artworknya itu valid. Nah, cuma memang seperti yang saya sampaikan tadi, kalau misalnya nanti ada keluhan mungkin bisa diselesaikan di kantor posnya. Jadi kalau secara validitas materainya itu valid selama nanti di portal BKN itu bisa diterima untuk upload dokumennya ya rekan-rekan ya. Jadi tidak perlu khawatir. Oke, jadi rekan-rekan semua nggak perlu khawatir ya bahwa kalian bisa beli di reseller reseller e-materai, baik itu kantor pos atau yang lain-lain. Tapi saat ada kendalanya terkait e-materai yang tidak bisa dibukukan atau bagaimana, nah itu harus ditanyakan kepada reseller tersebut, bukan ke Peruri. Betul. Seperti itu Betul. ya. Lalu Sinkan ini PPSI ada lagi. Kalau jumlah pelamar perjabatan nanti akan dimunculkan nggak sih selama pendaftaran ini, Mas Rahman atau Mbak Iha? Ya, tidak. Oh, jadi tidak Langsung akan kami jawab ya, dimunculkan ya? tidak. Ya, Tidak akan tidak dimunculkan dimunculkan. jumlah Sampai pelamar. dengan saat ini untuk kebijakan tersebut tidak ada. Jadi yang kita dapat infokan ya hanya sesuai dengan di portal SCSN Karir ya Mas ya. Oh, Sampai dengan kebijakan saat ini, per hari ini.
Oke, sampai dengan hari ini kebijakannya hanya memunculkan jumlah pelamar, tidak perjabatan seperti itu ya, Mbak Iha ya. Bukan, kita tidak akan Eh, menampilkan jumlah pelamar, kita hanya menampilkan itu sesuai dengan yang oh, sekarang sudah di portal oh ya, SSCSNR ya. sorry, mohon maaf. Berarti saat Ya, ini memang tidak akan dimunculkan jumlah pelamar ya. Siap, siap, siap. ya. Hanya dimunculkan yang ada di portal Ses- ASN Karir itu ya. Secara ASN Ya, itu ya. Tidak ada yang dimunculkan lain selain di ya. situ ya. Oke, ini ada juga yang banyak tanya nih terkait data-data yang tidak ditemukan di basis data Kemendikbudristek. Mungkin kita bisa memberikan sedikit informasi kepada teman-teman kita nih yang dari P3K Guru. Silakan Mas Rahman atau Untuk P3K Guru, pastikan data teman-teman itu sudah diupdate terlebih dahulu. Atau memang kalau ada perubahan, silakan diupdate terlebih dahulu di Dapodik. Nah, jika ada ketidaksesuaian data kita di saat pendaftaran, silakan juga konfirmasikan ke Dikbud atau ke tim Dapodik ya, karena data di kami itu mengambil data dari Dapodik sesuai dengan data terbaru dari Dapodik. Jadi jika ada ketidaksesuaian, silakan teman-teman langsung ke helpdesk-nya Dikbud. berarti bahwa BKN memang mengambil data dari Dapodik. Saat kalian ternyata tidak sesuai, kalian harus nih P3K Guru, teman-teman yang akan melamar di P3K Guru, silakan kalian coba ke helpdesk-nya Dapodik atau Kemendikbud terkait ketidaksesuaian data seperti itu ya Mbak Iha ya. Oke. Nah, mungkin bisa ini ya, mungkin ini terakhir aja dari Peruri nih. Ini kan banyak banget nih kesusahan netizen dalam pembelian nih sama pembubuhan. Nah, mungkin ada tips and trick dari Peruri nih. Gimana sih caranya biar lancar nih, biar gimana saat pembubuhan tuh nggak gagal atau saat verifikasi di BKN-nya juga lancar seperti itu. Silakan. Baik, oke baik. Terima kasih Mas Aulia. Jadi pertama mungkin yang pertama kita sarankan rekan-rekan tadi pembuatan PDF-nya mohon dipastikan itu dari Word export to PDF. Jadi ataupun kalau mau di-scan itu kalau bisa jangan menggunakan cam scanner untuk menghindari resolusi dokumen yang rendah ya teman-teman ya. Lalu yang kedua, untuk proses pembelian, jika rekan-rekan memang sudah sukses bayar, tidak perlu khawatir, bisa diklik terus, dilanjut bayar di portalnya Materai Des Elektronik, karena teman-teman itu sedang berada dalam antrian. Jadi kadang nih Mas Aulia, teman-teman nih panik gitu kan, ini gimana, mana baru baru semenit gitu. Nah, mungkin ditunggu saja rekan-rekan karena biasanya kalau kita lihat dari rata-rata, kalau teman-teman yang memang dalam antrian itu biasanya di sekitar 2 jam proses transaksinya itu berjalan. Jadi tidak perlu khawatir, semuanya itu kita proses, cuman memang butuh waktu. Dan memang ada antrian yang memang kayak kita beli tiket konser gitu ya, harus nunggu dulu gitu kan. Jadi tidak perlu khawatir. Lalu untuk pembubuhan juga tadi sudah disampaikan bahwa kuotanya itu tidak akan hilang. Jadi tetap bisa digunakan kalau memang dokumennya sudah lebih dari 12 jam dengan dokumen lain. Terus pastikan juga teman-teman jaringan internetnya itu stabil karena memang apa namanya untuk memastikan saat proses stamping, pembubuhan materainya itu lancar. Jadi pastikan bandwidth internetnya itu stabil dan lancar sehingga teman-teman bisa langsung mudah nih dari awal proses sampai pembubuhan. Sama ini Mas Aulia, aku ada pesan nih dari teman-teman. Jadi memang terkait proses posisi peletakan materai elektronik. Jadi tadi sebenarnya untuk dokumen-dokumen yang resolusinya rendah itu biasanya sukses juga gitu ya, pembubuhan materai itu sukses. Tapi kadang secara kasat mata nih nggak kelihatan gitu materai elektroniknya mana nih gitu kan. Kok posisinya jadi nggak ada nih. Nah itu banyak banget tuh yang tanya ke kita. Padahal kalau divalidasi itu valid materai elektroniknya ada. Nah itu memang salah satu penyebabnya karena dokumennya itu resolusinya rendah. Jadi materai elektroniknya itu apa namanya posisinya bergeser gitu ya. Jadi secara tampilannya udah benar, tapi pas di-download kok jadi geser atau hilang gitu. Sebenarnya itu nggak hilang, tapi kayak nggak kelihatan di Windows apa namanya PDF-nya gitu ya. Jadi
Kalau teman-teman mengalami hal tersebut, teman-teman tidak perlu khawatir, tinggal dicoba saja upload ke portal sscsn.bkn. Selama dokumennya valid dan diterima, itu artinya materai elektroniknya sudah sah. Karena secara sistem, kita sudah pastikan bahwa itu materainya itu memang asli, seperti itu. Tapi kalau misalnya ada notifikasi nih error, gagal, nah berarti itu memang ada indikasi apa namanya si materainya itu apakah dia scan-scanan, di crop atau seperti apa. Jadi walaupun secara kasat matanya tidak terlihat, tapi tidak perlu khawatir karena secara materinya itu valid selama saat diupload ke portal itu sukses. Karena itu sudah pakai sistemnya Peruri juga, sudah terintegrasi. Jadi kami kalau nanti dari BKN nih ada yang, oh ini nggak bisa, kita akan bantu pastikan bahwa itu memang materinya valid. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi tidak perlu khawatir, kita siap support. Untuk keluhan-keluhan, teman-teman bisa lihat di portal meterai-elektronik.com. Di situ kita sudah sediakan channel-channel WhatsApp, telepon, email yang siap sedia melayani 24 jam. Kalau memang agak lama direspon, mohon ditunggu ya rekan-rekan semua, karena kami pasti akan merespon dan menjawab keluhan-keluhan teman-teman semua supaya lancar dalam proses pendaftaran CASN ini. Begitu mungkin Mas Aulia, terima kasih. Terima kasih Bu Sita. Berarti tadi itu ya rekan-rekan semua pastikan resolusi dan dokumen yang kalian upload itu benar dan bagus. Nah, lalu juga jangan khawatir bahwa kuota yang kalian beli itu kalau memang sudah berhasil dibeli pasti bisa dipakai lagi. Lalu juga pastikan untuk pembubuhan tadi ya Mbak Sita ya, itu jangan sampai mungkin takutnya taruh di atas, di bawah segala macam. Nah itu coba dipastikan lagi, dibubuhkan dengan baik. Nah mungkin terakhir ini ada statement terakhir kali ya dari PPS ini. Kalau terkait ini yang terkait kawan-kawan kita nih, Mas Rahman, Mbak Iha yang bertanya terkait aturan P3K atau instansi yang dilamar. Nah, itu bagaimana sih seharusnya itu apakah merupakan kewenangan BKN atau kewenangan instansi tersebut? Mungkin bisa kita jabarkan nih ke rekan kita semua. Silakan. Ya, izin Mas Aul. Yang pertama adalah terkait untuk pengadaan di tahun formasi 2023 ya. Memang di Kemenpan diputuskan ataupun diatur bahwa memang setiap instansi bisa membuka maksimal 80% untuk formasi khusus dan minimal ataupun paling sedikit 20% untuk formasi umum. Nah, ini saya ingatkan lagi kepada teman-teman bahwa jangan sampai teman-teman salah memilih formasi. Yang pertama adalah ketika mungkin teman-teman merasa bahwa teman-teman adalah honorer di instansi A, kemudian menganggap bahwa teman-teman sebagai honorer, kemudian melamar di instansi B. Otomatis formasi teman-teman akan menjadi formasi umum, bukan khusus. Dan yang kedua adalah ketika teman-teman mau melamar ataupun memilih P3K teknis, teman-teman pastikan bahwa teman-teman jika memang tidak memiliki riwayat sebagai honorer ataupun PPNPN di instansi, teman-teman harus memilih formasi P3K umum. Yang mana di portal karir ASN ini kita sudah membagi ya formasi-formasi dan jelaskan mana saja porsi untuk umum dan mana saja formasi khusus. Karena memang takutnya nanti ketika teman-teman salah memilih formasi, kemudian submit, maka yang terjadi adalah kemungkinan teman-teman akan TMS hanya karena salah memilih formasi. Mungkin seperti itu kalau terkait gambaran dari P3K teknis. Lalu mungkin sedikit tambahan, tadi juga saya lihat di kolom komen di YouTube ada sedikit tambahan terkait bagaimana jika memang data tidak ditemukan. Yang pertama, seperti yang diinfokan bahwa sama Mbak Iha tadi, ketika teman-teman data gurunya tidak ditemukan, teman-teman silakan koordinasi dengan Dapodik. Lalu ketika teman-teman pertama kali mendaftar, data tidak ditemukan ataupun mungkin KTP-nya salah ataupun alamat domisilinya salah gitu. Pastikan bahwa teman-teman koordinasi dengan Dukcapil. Jika teman-teman misalkan adalah Mas Aul dulunya adalah sebagai KTP-nya di Kabupaten Bogor, kemudian pindah ke Kota Bekasi. Otomatis pastikan bahwa data-data teman-teman itu sudah terintegrasi ataupun sudah dilaporkan ke Dukcapil Pusat. Kenapa? Karena memang di SSCSN ini kita menarik data dari Dukcapil Pusat. Jangan sampai nanti ketika teman-teman melapor ke Dukcapil daerah kabupaten kotanya, namun data yang disetorkan ataupun diintegrasikan ke Dukcapil Pusat itu belum tertarik data yang lama, yang baru. Sehingga teman-teman nanti pasti mendaftar dengan KTP yang baru tidak akan ditemukan datanya. Gitu. Makanya ketika teman-teman nanti mengadukan ke data tidak ditemukan dan yang lain, kita akan arahkan teman-teman untuk mengadu kepada Dukcapil. Mungkin itu sih Mas kalau dari pesan dari saya. Mungkin Mbak Iya. Iha ada yang bisa ditambahkan?
Cukup ya Mas Rahman, jadi gitu ya rekan-rekan semua, pastikan kalau kalian honorer atau PPNPN di salah satu instansi, maka pilih instansi tersebut untuk mendaftar agar kalian masuk dalam formasi P3K khusus. Kalau kalian honorer di suatu tempat dan kalian melamar di tempat lain sebagai P3K, maka kalian harus memilih P3K umum, bukan P3K khusus seperti itu. Dan tadi terkait data juga ya Mas ya, kalau memang ada kendala di data Dapodik, maka bisa koordinasi bersama Kemendikbud atau tim Dapodiknya. Lalu kalau ada permasalahan terkait KTP, NIK, segala macam itu bisa berkoordinasi dengan Dukcapil, seperti itu. Baiklah, mungkin cukup sekian ya pertemuan kita kali ini untuk menjawab keresahan-keresahan netizen nih. Makasih Mbak Iha, Mas Rahman, dan Ibu Sita sudah meluangkan waktunya. Mungkin bisa kita tutup langsung ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Ya, wabarakatuh. wabarakatuh. rekan-rekan Terima Terima netizen kasih, sobat kasih PKN Mas semua. Aulias, Mbak. Mbak Iha, Pak Rahman, makasih Terima kasih, banyak. Mbak. Terima kasih Bapak Ibu.